Nih, Fir, kita mau kemana nih? Kita mau ke Jogja. Akhirnya kesampaian juga, kita mau liburan bareng sekeluarga. Yes, tujuannya adalah Jogja. Nah, ini kita bakalan naik kereta Madiun Jaya. Di sini kami pesen yang ekonomi premium, pemberangkatan dari Pasar Senen. Nah, untuk kursinya sendiri ini udah yang baru ya, yang ekonomi premium. Untuk jaraknya pun di sini ya lumayan lah ya, tapi nggak terlalu lebar dan nggak terlalu sempit. Cukup lah ya. Dan ini aku baru pertama kali juga naik kereta Madiun Jaya. Dan surprisingly untuk gerbong ekonomi premiumnya tuh kayak masih baru banget. Hai, kita udah sampai tadi jam 4 di stasiun Jogja. Terus sempat istirahat dulu di waiting room kayak gini sambil siap-siap sholat subuh, terus bersih-bersih. Dan nanti kita bakal ketemu sama penyewaan mobil karena kita mau pergi ke cukup jauh ya dari Jogja gitu. Yaitu di daerah Muntilan. Ayo tebak kita mau kemana? Nah, tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu. Kita mau cari sarapan yang dekat-dekat sama stasiun karena kita memang udah janjian sewa mobil itu di dekat stasiun gitu. Akhirnya kita putusin untuk nggak cari makan dulu, tapi langsung ketemu sama penyewaan mobil. Dan baru deh kita cari tempat sarapan pertama kita di Jogja. Akhirnya kita putusin untuk makan di warung pengkolan. Nah, ini tuh kita random banget cari tempat makan. Dan suasananya tuh bener-bener masih asri banget dengan gaya Jawanya. Dan untuk makanannya, wow, ini enak banget dan worth it banget. Nih, tadi kita habis makan di restoran ini. Sumpah ini tuh random aja cari di Maps yang reviewnya udah oke. Dan ternyata makanannya enak-enak banget dan harganya tuh masih affordable banget sih. Terus suasana tuh bener-bener kayak Jogja jadul gitu. Pokoknya kalian kalau misalnya ke Jogja harus ke tempat ini ya. Atau mungkin kalau mau sempetin ya, boleh banget nih pergi ke sini. Abis ini kita mau ke daerah Muntilan. Kita mau langsung explore di sana. Jadi ikutin terus ya. Dadah. Akhirnya kita sampai juga di Muntilan. Nah, kita langsung lanjut ke destinasi berikutnya. Tapi cukup disayangkan banget pas kita sampai ke destinasi tersebut, kita tuh cukup kurang nyaman dan tidak sesuai ekspektasi. Hai, jadi tadi kita baru banget nyampe di Pawon Temple, Candi Pawon. Terus kayak baru banget turun dari mobil aja udah ditawar-tawarin souvenir, bener-bener nggak bisa nikmatin dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal tuh pengen keliling-keliling gitu di sini kan. Tapi bener-bener sumpah rame banget nih kalau mau lihat. Ini semua ibu-ibu heboh nawar-nawarin souvenir tuh di situ tuh. Sampai kayak ini tuh ngapain sih keramaian? Padahal kalau itu mau aja kok lihat gitu kan ke dalam. Padahal mau aja kok lihat-lihat ke dalam situ gitu, tapi kayak terlalu hektik gitu nih semua nih ibu-ibunya nih. Semua minta kayak mohon maaf, kayak belas kasihan gitu jadinya kan jualannya. Itulah pokoknya jadi males, bete. Terus bener-bener baru 5 menit langsung mau jalan lagi. Ini bokap gue juga dipepet terus, makanya kita langsung mau jalan aja. Dan kami pun memilih untuk pergi ke tempat selanjutnya.
Hai, tadi kita tuh gagal banget ke Candi Pawon. Akhirnya kita pergi ke salah satu resto atau cafe namanya Elo Progo kalau nggak salah. Ini dia kafenya. Dia tuh memang ada artsnya juga gitu loh. Elo Progo Art kalau nggak salah. Nanti kita coba ya masuk ke sana. Ya, nama tempatnya Elo Progo Cafe. Lokasinya lumayan hidden gems banget nih, dan terletak persis di pinggir sungai Progo. Kafenya tuh rindang banget, sejuk dan tenang. Cocok banget lah kalau mau ngobrol santai di sini. Ini kita mampir makan dulu sebelum ke Candi Borobudur karena nanti sesinya sih di jam 3:30. Jadi mending kita makan siang dulu supaya nggak lemes. Setelah makan, kita langsung berangkat ke Candi Borobudur. Nggak sabar banget. Akhirnya kita sampai juga di parkiran Candi Borobudur. Wow, ini bener-bener hari yang sangat cerah. Karena jujur khawatir banget, karena kemarin tuh sempat hujan gede banget di Jogja dan sekitarnya. Dan hari ini tuh super happy banget, seharian kita cerah terus. Kasih. Parkirnya 15.000 buat mobil. Tuh parkir area tuh. Kita udah sampai Borobudur. Dan kayaknya lagi ada acara di sini. Masuk rame dan langsung lewat pasar gitu ya. Nah, akhirnya kita sampai juga di area tiketing. Untuk tiketnya aku beli online di tiket.com. Jadi aku tinggal kasih tiketnya untuk cetak gelang akses masuk ke Candi Borobudur. Untuk harga tiketnya tuh beda-beda ya, mulai dari 50.000. Untuk cek harganya bisa lihat di tiket.com, Traveloka ataupun situs resmi dari Candi Borobudur. Untuk linknya nanti aku share di description ya. Nah, di scan langsung keluar. Ayo kak. Karena Candi Borobudur itu luas banget, jadi kita bakalan diantar pakai kendaraan kayak gini. Dan ini tuh free ya, jadi udah termasuk dengan tiket masuk yang kita bayarkan tadi. Nah, di sini kita scan gelang akses yang tadi untuk dapet sandal khusus untuk naik ke bagian Candi Borobudur. Jadi kita ganti sandal ini, terus dapat air mineral, terus dapat tas kayak gini. Ini karena ukuran kakinya Alhura, jadi Aura masih kecil, jadi dia bisa dibuat sandalnya. Dan ini nomor paling kecil, 33. Jadi Aura nggak dapet, tapi dia bisa boleh pakai sandal. Hai, kita udah di Borobudur, kita lagi ikut tour untuk naik ke struktur si Candi Borobudurnya. Dan sumpah ini keren banget, hari ini tuh cerah, nggak hujan, alhamdulillah. Terus
Semoga kita nyampe atas dapat view yang bagus. Karena dari bisa jalan-jalan tuh kita bener-bener ngelihat banyak gunung gitu loh dikelilingin gunung. Pokoknya keren banget. Gak sabar. Nah, yuk langsung aja kita naik ke struktur Candi Borobudurnya. Kita akan ikut tur kurang lebih selama 2 jam. Dan turnya ini kita bareng wisatawan lainnya juga ya. Jadi bukan khusus untuk keluargaku doang nih. Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang berdiri kokoh sejak abad ke-8 di Tanah Jawa. Wow, keren banget kan? Nah, candi ini itu dibangun selama puluhan tahun pada masa dinasti Sailendra. Candi ini merupakan susunan lebih dari 2 juta balok batu andesit yang saling mengunci. Jadi nggak pakai semen sama sekali. Sebuah keajaiban arsitektur pada zamannya kan. Kalau secara filosofis, desainnya tuh melambangkan alam semesta. Dari dasar hingga ke puncak, pengunjung diajak melewati 3 tingkatan ranah spiritual, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, hingga Arupadhatu yang melambangkan pencapaian kesempurnaan batin. Sempat tersembunyi selama berabad-abad di bawah lapisan abu vulkanik dan hutan lebat, Borobudur akhirnya ditemuin kembali dan dipugar secara besar-besaran. Kini kemegahannya diakui secara global sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Menurutku nggak perlu kita jadi ahli sejarah untuk bisa kagum ke sini kan. Cukup berdiri di antara stupa-stupanya, kamu akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan pakai kata-kata. Nah, untuk waktu terbaiknya, kalau menurutku ambil paket yang sama persis seperti aku di jam setengah 4 sore ini. Karena kenapa? Secara udaranya tuh enak, udah nggak panas banget, dan pantulan sinar mataharinya tuh cantik banget. Oh iya, perlu diingat, untuk menjaga kelestarian batuan pada candi, sekarang ada pembatasan jumlah pengunjung yang bisa naik ke struktur atas. Pastikan kamu sudah memesan tiket secara online jauh-jauh hari karena kuotanya sangat terbatas. Borobudur bukan sekadar sisa sejarah, tapi warisan dunia yang harus kita jaga bersama. Dengan adanya aturan pembatasan naik ke candi dan penggunaan sandal upanat, kita sebenarnya sedang ikut menjaga agar kemegahan ini tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Tetap jadi wisatawan yang bijak ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalananku hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.